Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Flaviana Nata dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa destinasi-destinasi wisata yang berada di Kabupaten Ende. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan menjelajahi destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Ende. Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini kita akan mengunjungi 3 destinasi wisata. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang di Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten Ende. Bangunan sederhana ini merupakan bekas rumah peninggalan Bung Karno dan keluarga semasa diasingkan di Ende pada tahun 1934 sampai 1938. Di kota Ende, Bung Karno diasingkan bersama istrinya, Ibu Inggit, mertua, dan 2 orang anaknya. Rumah pengasingan ini terletak tidak jauh dari lapangan Pancasila dan Taman Renungan Bung Karno. Di sini kita dapat menemukan beberapa barang peninggalan Bung Karno ketika diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama 4 tahun lamanya. Bangunan sederhana ini berukuran tidak terlalu besar, yakni 9 kali 18 meter persegi, yang terdiri dari 2 buah kamar tidur, kamar tamu, dan ruangan untuk bersemedi. Di bagian depan sebelum memasuki rumah pengasingan, kita dapat menemukan patung Bung Karno yang berdiri tegak di halaman rumah. Di rumah ini juga terdapat semua barang peninggalan Bung Karno yang masih tersimpan rapi dan tertata dengan baik, seperti foto keluarga, foto pribadi milik Bung Karno, keramik, lukisan-lukisan, lemari pakaian, naskah tonil, 2 buah tongkat berkepala monyet, tempat tidur, dan barang-barang peninggalan sejarah lainnya. Di belakang museum juga terdapat 1 sumur yang dipergunakan oleh Bung Karno dan keluarganya selama diasingkan di Ende, yang mana dipergunakan untuk mandi, cuci, dan minum, serta wudhu, dengan kedalaman sumur sedalam 12 meter. Destinasi berikutnya yaitu Rumah Adat Wologai. Rumah Adat Wologai terletak tidak jauh dari Kabupaten Ende, yaitu sekitar 37 km ke arah timur di Kecamatan Detusoko. Rumah Adat Wologai terletak di Desa Wologai, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Letak desa ini juga berada di atas perbukitan dengan ketinggian sekitar 1045 mdpl. Untuk mencapai ke destinasi tersebut dapat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di gerbang masuk rumah adat terdapat beberapa pohon beringin yang berukuran besar yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Pohon tersebut ditanam oleh leluhur dan dibangun bersama dengan kampung adat ini, yang konon katanya sudah berusia kurang lebih 800 tahun. Desa Adat Wologai memiliki 18 bangunan, diantaranya 5 rumah suku dan 1 rumah besar, serta rumah yang lainnya yang berjejer melingkar mengelilingi titik pusat desa yang ditandai dengan bangunan kubur batu leluhur yang bernama Tugu Kanga.
Di setiap rumah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang digunakan sebagai tempat pertemuan, ada juga rumah untuk menyimpan perkakas-perkakas perang atau alat-alat lainnya yang digunakan pada saat upacara adat. Di setiap rumah memiliki ukiran-ukiran pahatan kayu yang dibuat oleh masyarakat ketika membangun rumah tersebut. Ukiran-ukiran ini melambangkan lambang tertentu. Dan untuk ukiran manusia berjejer yang kita lihat seperti pada gambar, melambangkan persatuan warga yang diartikan kita semua adalah saudara tanpa membeda-bedakan dari mana asal, suku, ras, dan agama kita. Destinasi yang berikutnya kita akan mengunjungi Pantai Batu Biru atau yang biasa disebut Pantai Penggajawa. Pantai Penggajawa terletak di Penggajawa, Nangapanda, Kabupaten Ende. Untuk sampai ke pantai ini, jika dari pusat kota Ende, kita akan menempuh jarak 20 km dan kita dapat menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 atau roda 4, dan juga kendaraan umum yang tersedia di Kabupaten Ende. Tidak seperti sebagian besar pantai di Flores yang pada umumnya berpasir putih ataupun hitam, pantai ini dikelilingi oleh batu-batu kecil yang berwarna-warni. Tidak hanya berwarna biru, pantai ini juga terdapat batu berwarna lain seperti hijau, merah, dan ungu dengan berbagai ukuran yang menambah estetika pantai tersebut. Tidak hanya panorama alam, yakni pantai yang indah, di tempat ini juga terdapat lopo-lopo kecil dan juga ayunan kayu yang dibuat di bibir pantai sebagai spot foto bagi para pengunjung. Baik, sekian presentasi saya tentang destinasi-destinasi wisata yang berada di Kabupaten Ende.